Hello, aku tahu sih ini muka aku dekil, belum mandi. Habis ini mau mandi. Dan sesuai judulnya ya, aku bakalan bikin video kayak semacam skincare one on one. Aku bakal bahas basic skincare, terus ya macam-macam lah pokoknya. Semua tentang skincare sambil buat ngerimain dan ngebahas kira-kira apa aja sih enaknya yang dibahas ya di video kali ini. Aku udah buka Q&A juga di Instagram aku. Udah aku tinggalin sejam, udah rame banget, pertanyaannya udah banyak banget. Sampai kayaknya ada beberapa yang harus aku pisahin gitu loh. Kayaknya perlu dibikin seri-seri berikutnya, padahal video ini juga belum direkam sampai habis gitu. Tapi udah kepikiran kayaknya harus dipisah gitu pembahasannya. Minum Yakult dulu. Karena nanti kan mandi kalian aku mau sikat gigi. Habis itu aku udah nggak konsumsi apa-apa lagi karena mau skincarean kalian gitu. Sugar. Abis ini aku bakalan mandi dan masih bakalan pakai baju yang sama juga. Jadi walaupun udah mandi juga kalian bakalan tetap lihat muka aku ya kayak begini aja gitu bentukannya ya. Mandi dulu guys, nanti lanjut lagi, oke? Udah beres mandi, muka aku kayak masih sama aja kan kayak tadi sebelum mandi. Ya udah, pardon my face. Pokoknya kalian bakalan ngeliatin sepanjang video bare face-an aku kayak gini. Hai, welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan aku, Riri Pros. Kita mulai dari mana dulu ya? Kayaknya perlu dibahas tentang skin condition atau kondisi kulit tiap orang. Kondisi kulitku normal to dry. T-zone-nya normal, U-zone-nya kering. Taunya dari mana sih kondisi kulit normal, kering, atau berminyak, atau acne prone? Sebenarnya untuk mengetahuinya secara pastinya itu bisa pakai alat dengan skin check. Biasanya skin check itu disediakan oleh toko-toko skincare gitu kayak Kiehl's. Terus apa lagi sih? Biasanya di mall-mall kayak SK2 mereka tuh nyediain gitu loh kayak skin check, dan biasanya tuh gratis. Memang pada akhirnya tuh kayak ditawarin mau nggak, tapi kalau nggak mau pun biasanya nggak masalah, malah suka dikasih tester. Kalau orang kayak aku yang nggak tahu malu sih, aku bakalan skin check di mall-mall sih. Dan dulu aku skin check di mall karena memang ada kerjasama gitu sama brand, diundang dan skin check berulang kali dari brand A, B, C, dan hasilnya ya memang sudah ketahuan kondisi kulitku itu normal to dry. Dan aku juga pernah nyuruh temanku skin check gitu di Kiehl's, dia nggak belanja sih, ya gratis memang, bahkan dapat tester dan jadi tahu kondisi kulitnya. Memang baiknya untuk kondisi kulit itu dicek langsung gitu loh pakai alat gitu ya. Tapi kalau misalnya secara gamblang ya biasanya langsung kelihatan. Kalau kayak aku tuh udah nggak mungkin lah ya berminyak, dan jerawat juga jarang nongol gitu. Nongolnya kayak sebulan sekali atau 2 bulan sekali. Nih sisanya 2 bulan lalu masih ninggalin jejak ya. Bulan ini headku tidak meninggalkan jejak di wajah tapi di punggung. Jerawatannya nggak di muka beb tapi di punggung. Oke, sekarang kita lanjut ke basic skincare. Kita kenalan sama rangkaian tersederhana ataupun pondasi awal skincare yang paling wajib dipelajari untuk yang pemula. Biasa disebut dengan CTMP atau CTMP. Dimulai dari cleansing, toner, moisturizer, sama protection. Itu basic untuk skincare ya. Yang jadi pakem tuh selalu si CTMP ini. Sekarang kita coba pelajari lagi lebih dalam soal basic skincare itu sendiri. Dimulai dari C dulu, cleansing. Step awal pembersihan wajah. Itu jadi pakem dasar untuk skincare, bahwa sebelum kalian memulai skincare, kulit harus dalam keadaan bersih. Ada yang namanya step cleansing itu ya cuci muka biasa pakai facial wash aja. Ada yang namanya double cleansing, ada yang namanya triple cleansing. Untuk anak-anak remaja yang sehari-hari nggak menggunakan make up, kayaknya cuci muka kayak di bawah 14 tahun cuci muka pakai facial wash biasa aja kayaknya udah yang ya udah deh nggak apa-apa gitu deh. Stepnya cuma satu doang nih untuk membersihkan wajah pakai facial wash aja. Tapi kalau misalnya kalian udah pakai make up, pakai skincare terus timpa make up, kayaknya double cleansing is a must gitu ya. Dari micellar water, terus abis itu
itu baru dibersihkan lagi pakai pembersih wajah, atau kalau aku biasanya triple cleansing. Pertama aku pakai cleansing balm karena kulitku kering, jadi aku pakainya cleansing balm. Abis itu untuk yang waterproof makeupnya lagi dan memastikan kulitnya sudah benar-benar bersih dari makeup, aku bersihin lagi pakai micellar water yang oil based sama yang biasa. Jadi dibedain, kalau yang areanya sensitif aku pakai oil based, biasanya di mata sama mulut, jadi nggak yang bakalan dikucek-kucek gitu loh. Karena kalau oil based biasanya lebih effortless, jadi kayak udah tempel, tunggu beberapa detik itu, terus swipe pelan udah langsung bersih. Terus sisanya biasanya pakai micellar water yang biasa. Abis itu baru lanjut ke facial wash, begitu. Lalu lanjut ke TNM untuk toner dan moisturizer. Ini sebenarnya kayak dua hal yang udah saling berkaitan, karena yang namanya toner ya fungsinya juga bisa untuk melembabkan. Begitu pula dengan moisturizing, yang namanya juga moisturizing yang fungsinya untuk melembabkan. Untuk produk-produknya banyak, ada dari exfoliating toner, terus hydrating toner, terus essence, terus serum. Ini lagi hujan by the way, jadi kalau misalnya suaranya agak berisik dan banyak petir menyambar-nyambar, harap maklum, kayak drama Indosiar ya, background musiknya menggelegar. Tadi sampai mana? Serum. Nah abis itu moisturizing cream, terus abis itu oil dan lain sebagainya. Lalu terakhir untuk protection, biasanya kalau untuk melindungi kulit ada di sunscreen. Oke. Intinya kalau kalian masih pemula dalam skincare dan belum terlalu paham sama ingredients, mana yang boleh digabung, mana yang enggak di kulit kalian, hasilnya beda-beda, ya pelajari dulu basic skincare-nya. Kayak dari yang tadi aku bilang, cleansing dulu yang wajib ya. Pakai toner aja. Kalian masih bingung nih pakai serumnya apa aja ini itu, ya udah skip dulu. Yang penting toner dipakai dulu, abis itu baru ke moisturizing. Boleh krim pelembab ataupun langsung ke oil aja, yang penting ada toner terus ada moisturizingnya. Dan kalau misalnya pagi wajib diproteksi, dilindungi, itu wajib banget hukumnya pakai sunscreen untuk pagi ya. Kalau malam ya CTM aja, tapi kalau misalnya pagi CTMP ya kalau bisa. CTMP sunscreen itu wajib, mau ada ataupun nggak ada matahari ya. Apalagi kalau misalnya kalian juga di ruangan ber-AC, apapun hukumnya sunscreen itu buat aku wajib. Aku pernah ketemu temen bilang, aku kan di rumah doang, rumahku nggak ada jendela, tapi kulitnya jadi kusam dan lain sebagainya. Terus aku tanya kan, pakai sunscreen nggak? Dia jawab, enggak lah, ngapain, gue kan di dalam rumah. Terus lu pakai AC nggak? Pakai. Ya tapi ngapain gue pakai sunscreen? Oke ya, tapi kulitnya makin kusam gitu. Ya sunscreen tuh kayak kadang ya, skincare malam itu tidak terlalu ampuh di kulit, tapi setelah pakai sunscreen kayak bisa noda-noda bekas jerawat jadi hilang, kulit lebih cerah. Aku ngerasanya kayak gitu sih setelah rutin aku pakai sunscreen. Terus kayak lebih lembab juga. Jadi banyak banget manfaat dari sunscreen. Jadi mau ada jendela ataupun enggak, mau kalian keluar rumah ataupun enggak, sunscreen is a must. Lanjut ke skincare rutinku sekarang ini, PM skincare rutin versi updatednya. Yang aku pakai malam ini itu nggak semata-mata yang aku pakai tiap malam, karena tiap malam itu skincareku tuh beda-beda. Nggak semuanya sih yang aku ganti, tapi biasanya yang aku bedain tuh ada di exfoliating toner dan toner. Aku pakai exfoliating toner tapi nggak tiap hari, pakainya sekitar 2-3 hari sekali, dan itu juga beda-beda merek. Dari Skin 1004 kadang pakai itu, terus kadang juga mereknya Avoskin, Sambaimi aku pakai. Nah habis itu baru lanjut ke serum dan lain sebagainya. Step sekarang yang pertama, aku bakalan pakai L'Oreal Revitalift Crystal Micro Essence. Nih, ini udah botol kedua aku. Pakainya tuang ke tangan aja langsung. Ini sebenarnya essence, tapi karena teksturnya cair, jadi aku pakai aja dia kayak toner aja di step pertama. Boleh nggak sih loncat-loncat? Boleh, kalau kalian udah paham banget sama keadaan kulit kalian dan kandungan skincare yang kalian udah yakin banget itu cocok. Intinya sih harus trial and error. Dan aku udah melewati trial and error 2 tahun terakhir ini. Belum lama kan aku bener-bener into skincare-nya. Sebelum-sebelumnya tuh aku kayak iya pakai, tapi ya udah gitu, paling cuma 2 step tiap malam kayak gitu doang biasanya. Kalau sekarang udah bener-bener karena aku dikasih ya kadang sama brandnya biar package, terus kayak wow sayang banget kalau aku nggak pakai, dan aku pakai. Dan setelah aku menyadari perubahan di kulitku, aku sadar gitu loh, kelihatan beda banget, jadi kayak adiktif gitu loh. Kayak kalau nggak skincarean ada yang kurang. Aku bakalan langsung lanjut pakai something hyaluronic B5. Pasti bingung loh, kok langsung ke serum si hyaluronic B5
B5, aku fokus di kandungannya. Dia tuh simple ingredients gitu loh. Ingredientsnya dikit banget. Dan dia ada hyaluronic acidnya, yang dimana hyaluronic acid itu mengikat molekul air. Jadi kayak sahabatan banget sama air. Bagusnya dipakai setelah apapun yang cair gitu loh. Jadi kalau misalnya kalian abis mandi, beres mau langsung pakai ini juga sebenarnya nggak masalah. Gitu prinsip skincareku. Jadi kalian mau skip toner, mau langsung pakai serum kandungan hyaluronic acid, nanti ya lama-kelamaan kalian bakalan makin sadar fungsi dari sebuah ingredients. Lama-kelamaan itu takes time dan kalian butuh belajar lebih. Aku belum dalam-dalam banget sih ilmu skincareku, tapi intinya ya mulai paham lah kandungan-kandungan yang sering ada di skincare gitu loh. Aku yakin abis ini kalian bakal kaget. Aku langsung pakai game changernya Something. Biasanya ini di step sebelum terakhir aku pakainya. Tapi setelah aku ubah jadi di awal, efek menghilangkan mata pandanya itu makin berasa di kulitku. Dia tuh kayak ada apanya sih namanya, keramiknya ya ini ya. Dan ini tuh yang bikin sensasi dingin gitu. Dikeluarin sedikit, terus abis itu jadi kayak licin gitu kan. Dibaurin dari dalam keluar pelan-pelan aja. Duh enak banget. Jangan lupa atasnya juga. Aku coba stepnya kayak gini. Ini step yang aku pakai dan aku share di video ini tuh semuanya udah aku trial error ya. Aduh enak banget ini dinginnya. Kalau aku lagi pakai kandungan skincare yang aktif, itu biasanya aku ya stepnya yang kayak sekarang aku bakal share ini pokoknya. Jadi pastiin kalian nonton sampai habis, oke? Terus untuk mempercepat lagi penyerapannya, kalian bisa digini nih. Nah, dimasas pelan gitu, agak tekan ke dalam, pelan-pelan aja. Sudah. Sambil nunggu game changernya terserap sempurna, aku bakal lanjut bahas skincare setelah ini. Aku bakalan pakai Brightly Ever After serumnya Scarlett. Ini udah botol keempat cocok banget aku. Ini tuh kandungannya phyto whitening, glutathione, vitamin C, dan ada niacinamide-nya plus lavender water. Aku tidak sependapat sama orang yang bilang ini itu pakai ini itu digabung ini itu nggak boleh. Aku tidak sependapat karena menurutku ya intinya kulit tiap orang itu beda-beda. Ada yang kulitnya badak banget. Aku hitungannya badak sih. Tapi ada yang dibilang ini kandungan cocok untuk semua jenis kulit. Kandungan yang gentle ya, yang paling aman pun kadang bisa ngasih reaksi gitu loh. Jadi kayak ada efek sampingnya di kulit tiap orang gitu, beda-beda. Dan aku cocok banget pakai Brightly Ever After serum ini. Mencerahkan iya, menyamarkan bekas jerawat iya, terus jerawat jadi sungkan hadir, plus meratakan warna kulitku yang belang karena dia ada niacinamide-nya. Niacinamide tuh bener-bener ampuh banget buat meratakan warna kulitku yang belang, plus vitamin C. Aduh, dua kandungan itu bener-bener apa ya, kandungan dewa lah buat aku yang kulitnya gampang banget belang. Nah karena dia ini hitungannya tuh ingredientsnya semi aktif kali ya bisa dibilang ya, karena ada vitamin C-nya yang kadang tuh ngasih reaksi di kulit seseorang yang sensitif. Nah di aku supaya aman selalu ku jeda. Jadi kalau misalnya aku pakai ingredients yang kadang dibilangnya itu kan kandungan yang agak galak gitu ya dibilangnya, ada tipsnya, ada hacksnya. Jadi sebelum pakai kandungan yang aktif, sebelumnya kalian harus udah menghidrasi kulit banget. Makanya aku selalu pakai hyaluronic B5 something ini kalau untuk step serum pertama, atau toner aku skip langsung pakai ini. Terus abis itu aku pakai vitamin C ini. Terus abis itu biasanya ya kalau aku mau pakai retinol, aku jedain lagi sama niacinamide lagi setelahnya, kayak double niacinamide gitu baru retinol, biasanya kayak gitu. Jadi setiap kandungan aktif aku jeda-jeda gitu lah pakai serum yang emang fungsinya untuk melembabkan kulit banget-bangetan. Itu tips aku supaya tetap aman dan minim iritasi. Dan alhamdulillahnya hingga detik ini aku belum pernah purging, alhamdulillahnya ya. Makanya tadi aku bilang kalian harus tahu basic skincare dulu, terus habis itu baru belajar ingredients. Biar apa? Biar aman. Oke, kita bisa pakai nih sekarang karena sudah terserap maksimal. Ada yang nanya kan, kak setiap skincare tuh harus berapa menit sih di jedanya? Kalau menurutku ya tergantung waktu kalian. Kalau misalnya mau buru-buru ya udah mau gimana gitu. Kadang masih setengah basah pun aku timpa. Yang penting aku tahu bahwa itu semua kandungan skincare-nya water based. Oh ya, kandungan skincare by the way juga ada banyak ya. Ada yang water based, ada yang silicone based, ada yang oil based, kayak gitu-gitulah. Kalian harus pelajari juga tuh. Intinya pakai skincare itu selain tahu ingredients-nya, fungsinya dan lain sebagainya, kalian juga harus tahu teksturnya. Dimulai dari yang paling cair dulu, baru yang paling pekat begitu. Lanjut ke ini produk baru sebenarnya. Nih, aku bakalan coba pakai ceramik. Dibacanya apa? Keramik sih, keramik ya harusnya. Keramik Skin Savior something. Nih, masih disegel bahkan. Oh enggak deh, emang gini ya. Wow, seru ya. Tuh. Oke, kebanyakan.
Teksturnya gel, super watery. Gel tapi butuh waktu untuk penyerapannya. Aku kira bakal yang super watery gitu, ternyata enggak. Guys, sorry, salah. Ini enak banget nih kalau dipakai sebelum makeup. Idih, enak banget. Kok aku merasa seperti dia silikon base gitu ya. Wih, enak banget. Aku nggak tahu nih besok hasilnya di kulitku bakalan gimana. Lampi kah? Enak banget tuh. Wah. Jangan lupa kalau skincarean tuh sampai ke leher juga. Penyerapannya udah sempurna. Lihat deh. Aduh, kulitku. Lanjut, aku bakalan ngunci skincareku malam ini pakai Bumi Bakuchill Night Oil dan PHA buat ngedetox kulit. Dan ini harus menghindari area mata. Pakai 3 tetes aja. Aku lagi rutin pakai ini sih, dan ini udah masuk minggu kedua. Aromanya khas bakuchiol gitu. Dan biasanya untuk oil ya, aku tuh nggak pernah ngegesek oil gitu karena aku takut formula oilnya tuh kayak apa ya, memuai gitu loh. Jadi aku selalu begini. Dan pemakaian oilnya selalu begini nih, disayang-sayang gitu kulitnya, kayak dimasas pelan gitu. Di hidung terutama. Beres. Step skincareannya sudah beres. Ada papap nih. Sini buntelku, nongol buntelku. Semok banget kamu, sumpah. Lanjut, kita bakalan jawab beberapa Q&A. Aku cek dulu ya. Tapi aku nggak bakalan jawab banyak sih, karena durasi ya takutnya. Aku geser posisi karena ada ikan julung-julung di sebelah situ. Nih pertanyaannya, pertama, kandungan skincare yang nggak boleh dicampur. Tadi aku udah bahas kandungan skincare, mana yang boleh, mana yang enggak. Intinya adalah yang nggak boleh dicampur adalah yang nggak cocok di kulit kita. Balik lagi, trial and error. Nggak semua yang dibilang nggak boleh tuh nggak cocok di kita. Siapa tahu malah jadi cocok gitu efeknya. Ya tetap harus trial and error sendiri. Mutlak ya, jawabannya kayak gitu sih sebenarnya kalau buat aku pribadi. Karena aku tipe yang ini nggak boleh, itu nggak boleh. Nggak kayak gitu. Cobain semuanya sampai akhirnya tahu mana yang cocok di kita, mana yang enggak, mana yang bisa di mix di kulit kita, mana yang enggak. Paling banyak nih ditanyain, gimana caranya layering skincare, apa yang boleh dan tidak boleh di layer jadi satu. Kalau apa yang tidak boleh, tadi yang aku bilang yang nggak boleh adalah yang nggak cocok di kulit kita gitu. Kalau untuk tips layering adalah lembapin dulu kulitnya, baru pakai kandungan yang aktif, terus habis itu lembapin lagi pakai yang lebih aktif lagi, lembapin lagi. Intinya kayak gitu, di jeda-jeda. Biar apa? Biar ya minim iritasi. Intinya kayak gitu sih kalau untuk layering. Masih bingung tanda-tanda sebenarnya kalau purging atau breakout itu gimana? Intinya ya, skincare saat kita pakai langsung ngasih efek kayak panas di kulit muka, gatel, terus tiba-tiba merah, itu udah jelas banget, itu udah tanda awal ketidakcocokan. Kalau masih dipaksain juga kayak ya nggak tahu deh belakangnya bakalan kayak gimana hasilnya. Entah mungkin bakalan jadi jerawatan atau beruntusan atau jadinya kayak bintik-bintik putih gitu yang kayak ada isi airnya. Itu udah jelas itu nggak cocok, itu purging dan harus di stop. Kalau aku tipe yang nggak mau coba-coba, kalau misalnya udah nggak cocok ya udah langsung di stop saat itu juga pemakaiannya. Dan ya mau nggak mau harus langsung dibersihin dan langsung di calming pakai sheet mask yang dingin. Kalau aku caranya kayak gitu biasanya, dan itu udah pasti ya, udah jelas banget tanda bahwa tidak cocok. Gatel, merah, panas, apalagi kalau misalnya sampai beruntusan dan jerawatan, itu udah jelas banget kalian nggak cocok sama skincare tersebut. Dan harus dicari tahu skincare dengan kandungan apa tuh yang nggak cocok. Biasanya yang salah tuh ada di kandungannya ya, yang nggak cocok di kalian, bukan di mereknya tapi ya di kandungannya biasanya kayak gitu. Itu dia penjelasan soal basic skincare, terus updated skincare rutinku, terus juga Q&A beberapa yang paling sering ditanyain yang aku pilih pertanyaannya. Tapi kalau misalnya masih kayak ada yang kurang nih infonya, terus kalian masih pengen nanya-nanya juga gitu, monggo share aja pertanyaan kalian di kolom komen di bawah. Kalau misalnya masih ada info yang kurang, mungkin aku bakalan bisa bikin story soal skincare one-on-one episode 2. Ya udah, drop your question down below on the comment sections. Makasih banyak buat kalian yang udah nonton videonya dari awal sampai akhir. It means a lot for me. Jangan lupa untuk tinggalin jejak dengan klik likes dan subscribe channel YouTube aku. Udah. Terus jangan lupa juga untuk aktifin bel notifikasi kalian supaya kalian jadi jamet squad aku yang pertama tahu kalau misalnya ada video baru yang diupload di channel YouTube ini. Lah tiba-tiba ngeblank. Yaudah. Once again, thank you guys for watching and also next time. Bye.